Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Semoga kondisi teman-teman semakin sehat, semakin bahagia, semakin damai, dan semakin bersemangat dalam menghadapi atau menjalani setiap fase kehidupan yang hadir ke dalam diri kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang tips menghadapi rasa takut ya pada penderita GERD dan anxiety disorder. Nah, teman-teman, pada penderita atau pada orang yang punya penyakit gangguan GERD dan anxiety disorder ini memang erat kaitannya dengan rasa takut yang selalu menghantui di sepanjang hari gitu ya. Bahkan 24 jam itu kita selalu dihantui oleh rasa takut, oleh perasaan cemas, oleh perasaan was-was yang memang belum tentu terjadi pada diri kita gitu loh teman-teman ya. Nah, di tempat saya pribadi gitu ya, kemarin ada kejadian yang luar biasa gitu ya, tapi semoga ini tidak dijadikan contoh oleh teman-teman semua gitu ya. Jadi itu ceritanya ada seorang keluarga yang memang di tempat itu tuh daerahnya terancam longsor gitu loh teman-teman. Nah, jadi si perempuannya ini, si istrinya ini, dia itu merasakan ketakutan yang luar biasa sehingga beliau itu meminta pada suaminya untuk pindah rumah gitu ya. Padahal memang di situ tuh belum terjadi gitu ya longsornya, belum terjadi, hanya mungkin baru persepsi orang-orang gitu ya, persepsi orang-orang di situ bahwasanya di situ tuh akan kalau hujan datang akan terjadi longsor gitu ya, padahal longsornya belum terjadi. Nah, singkat ceritanya memang banyak orang yang sudah pindah dari tempat itu gitu ya, tapi masih banyak pula yang memang masih bertahan di situ gitu ya, dan memang tidak terjadi apa-apa gitu loh teman-teman. Tapi si ibu ini alam ya gitu ya, dia merasakan dia kenapa gitu sehingga akhirnya jam 2 malam dia keluar dari rumah ya. Nah, terus setelah itu dia bawa kain panjang, dia gantung diri loh teman-teman gitu ya. Nah, baru ketahuannya pagi gitu ya sama suaminya, kenapa istri saya gak pulang-pulang gitu ya dari jam 2 malam, padahal izinnya cuman mau pipis aja gitu ya ke kamar mandi, dan qadarullah memang kamar mandinya itu di luar gitu loh teman-teman, gak di dalam rumah. Dan alhamdulillah teman-teman gitu ya, sampai hari ini kampung itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika hujan turun pun besar banget hujannya gitu ya, itu tidak terjadi apa-apa teman-teman. Alhamdulillah Allah masih lindungi gitu ya. Nah, teman-teman, kita belajar dari ibu ini gitu ya, dari kisah ini gitu ya, bahwasanya kita menakutkan sesuatu hal itu jangan berlebihan teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa celaka dengan tingkah kita sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi sewajarnya aja gitu ya, tidak boleh berlebihan gitu ya. Jadi yang menjadikan misalnya kita takut orang-orang, misalnya kita takut misalnya ketemu banyak orang, hilang hilang kesadaran atau apa. Nah, itu memang perlu dilatih teman-teman. Kita jangan panik, kita jangan ngambil keputusan yang terlalu cepat sehingga bisa menjadi penderitaan bagi orang di sekitar kita gitu ya, atau bisa membahayakan bagi diri kita sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya semua perasaan itu memang ada solusi gitu ya, yang bisa kita jalanin tanpa kita harus mengakhiri hidup kita dengan cepat teman-teman gitu ya. Nah, mungkin tips dari saya pribadi gitu ya, pada waktu ketika saya mengalami kecemasan yang masih sangat tinggi teman-teman gitu ya, sehingga yang dulunya saya itu suka keluar rumah ya, ngajar, ketemu banyak orang, rapat gitu, terus kemudian kajian ikut dan lain sebagainya gitu ya, tiba-tiba ketika cemas datang,
cemas, datang, hadir, nggak mau kemana-mana teman-teman. Semuanya takut ketabrak, takut misalnya nanti pingsan, takut nanti misalnya kecelakaan, misalnya mau naik mobil takut kecelakaan, mau naik motor takut jatuh, mau pokoknya itu 1000 ketakutan mungkin di situ hadir teman-teman gitu ya. Dan yang saya lakukan gitu ya, dan ini bisa jadi tips bagi teman-teman ya, ketika teman-teman merasakan takut, saya terobos ketakutan itu loh teman-teman ya gitu. Jadi waktu itu saya ketika memang tidur lagi sangat tidak bisa teman-teman ya, gangguan tidur tinggi sekali karena stres saya tinggi, terus kemudian lambung juga masih belum 100% baik-baik aja, dan saya ingin mengalahkan rasa takut teman-teman gitu ya. Nah ketika itu yang saya lakukan adalah saya datang ke pasar teman-teman. Wah di situ ketakutan, jantung berdebar, keringat dingin, semua kayaknya sensasi yang ada gitu ya, yang memang ada di orang-orang yang kena kecemasan ini hadir gitu ya. Keringat dingin, dada panas, jantung berdebar, napas ngos-ngosan gitu ya teman-teman. Ditambah lagi kaki itu luar biasa teman-teman, getar gitu ya, getar yang luar biasa. Rasanya tuh pengen, kalau saya pingsan gimana nih? Enggak, saya bilang dalam hati, saya enggak akan pingsan, saya kuat, saya bisa, saya baik-baik aja gitu terus teman-teman gitu ya. Saya diem aja di pasar gitu sendirian, ketemu banyak orang tuh memang pusing gitu ya, pusing banget teman-teman itu rasanya. Ya Allah, bukan diri aku banget gitu, bukan diri saya banget, ya Allah gitu ya. Semua kayak horor gitu loh teman-teman, semua kayak semua kayak bertanduk, menakutkan, menyeramkan gitu ya. Nah itu, tapi itu saya lakukan ya setiap seminggu berapa kali gitu loh teman-teman. Saya keluar, saya lakukan itu gitu ya. Nah muncul nih latihan pertama mungkin bisa dikatakan saya gagal karena seluruh sensasi hadir teman-teman. Wah datang ke rumah lemesnya luar biasa, lemes, jantung berdebar, takut dan lain sebagainya. Saya nggak kalah teman-teman, saya coba lagi, gas lagi gitu ya. Di beberapa hari kemudian saya gas lagi, jalan lagi, ke pasar lagi, semuanya. Nah udah mulai tuh ya, semakin saya sering gitu, jadi saya semakin bisa meyakinkan diri saya tuh nggak apa-apa, saya baik-baik aja gitu ya. Misalkan jantung berdebar nih, waktu itu juga saya berdebar nggak pingsan, saya baik-baik aja, saya sehat-sehat aja gitu, saya kuat-kuat aja, saya balik lagi ke rumah beraktivitas lagi seperti biasa, main sama anak-anak dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi setiap hari saya setiap kali ketakutan misalnya datang di pasar atau dimanapun, saya lawan dengan kata-kata, saya berperang gitu loh dengan diri saya pribadi teman-teman. Saya selalu menguatkan diri saya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, pada kesempatan ini, hari ini kemana-mana saya bisa teman-teman ya, saya bisa lagi, saya bisa kemana-mana lagi, naik kendaraan sendirian pun saya nggak apa-apa gitu ya. Yang dulunya Masya Allah keluar rumah pun luar biasa nggak mau teman-teman gitu ya. Bahkan jangankan keluar rumah ya, keluar kamar, masuk kamar mandi itu takut gitu loh, takut pingsan di kamar mandi, takut jatuh di kamar mandi dan lain sebagainya. Akhirnya merujuknya ke takut itu lagi gitu ya, ketakut yang kita tidak bisa bangun lagi gitu ya. Karena kalau misalnya itu gimana panjang lagi tuh teman-teman gitu ya. Nah itu ya teman-teman, tips dari saya, lawan rasa takut itu teman-teman ya. Ketika kita sudah bisa lebih kuat, bisa lebih mengalahkan rasa takut itu, justru kita lebih percaya diri, lebih bisa bergairah lah dalam menjalani kehidupan gitu ya. Bisa lebih, ternyata saya tuh baik-baik aja, ternyata memang semua ini tuh halusinasi gitu loh teman-teman ya. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa belajar dan jadikan semuanya ini adalah motivasi dan solusi gitu ya, agar teman-teman juga bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, bisa menjalani kehidupan dengan tenang, dengan damai,
kalaupun ada rasa takut, kita bisa mengontrol ya teman-teman rasa takut itu. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini ya, dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.